ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengaji Syarah Irsyadul Ibad yang akan dibaca oleh guru kita Kiai Haji Utsman Zakaria. Semoga barakah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin nanti habis terakhir ada hajat dari Pondok Besar Nasruddin Abdullah untuk mohon sedianya untuk sama-sama kita melakukan jadi itu selamatan pengantin dari kami punya buku Pak Mawati yang akan menikah di hari Minggu tanggal 25 Februari, anak dari almarhum Ibu Rasmini dan Bapak Dana. Jadi nanti mohon maaf kami minta izin dalam setengah jam kita kirimkan doa untuk pengantin yang akan menikah di hari Minggu tanggal 25 Februari yang akan datang. Terus informasi dari kami bahwa pengajian kita di hari Jumat seharian sampai tanggal 1 Maret, nanti tanggal 8 Maret baru kita akan tawaran sementara dibagi dengan acara orang bersama yang memang sudah jalan 10 tahun. Tanggal berapa? Baik, 8 Maret. Waduh.
Udah mau puasa. Idul Adha juga apa? Kita mau pada ziarah kan. Iya. Tanggal 1 aja. Ya Sabtu besok aja udah. Iya, tanggal 1 deh. Siap tanggal 1. Ya, demikian. Jadi nanti habis tahlil kami mohonkan saudara guru kita untuk sama-sama kita mengirimkan doa calon pengantin. Masalah udah pada tutup semua besok nih. Sabtu besok udah tutup semua. Iya, Udah. kalau Al-Bawiyah, kalau Al-Bawiyah. Ya, nanti ada Jumat depan, tanggal 1 udah tutup. Demikian. Ya, udah deal. Adil. Dah, hari ini terakhir dah. Enggak, masih Sabtu besok. Iya, betul penutupan tawaku, Pak. Iya namanya besok, bukan Ini terakhir. mau tanggal 8. Kejauhan tanggal 8 lah, ya Allah. Ini doa buat pengantin nanti. Ya, habis salim ya. Habis tahlil, Iya, dikit aja sebentar setengah jam tahlilan dikit kesian. kapan nikahnya nih? Besok hari Minggu. Oh besok. Jangan malah guru disuruh jadi penimba besan. Ya ilah, Bagi saya. kita malah ke sana, kondangan. Udah deh, duduk situ deh. Jauh di... Nasi uduk belum diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wa taubatan nasuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dari Roisul Musola Bapak Agus, di mana pengajian kitab di ini malam terakhir, sedangkan malam Sabtu besok baru kita mengadakan tawakufan penutup pengajian sementara dalam rangka kegiatan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi daripada bulan suci Ramadan. Ya, jadi karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, sehingga kita menginginkan aktivitas kita selama bulan Ramadan itu betul-betul full, penuh, ya, dalam mengadakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu kita nggak dapat apa-apa. Para hadirin sekalian, pada kesempatan malam Sabtu besok memang sudah hampir rata-rata untuk Kampung Karpus dan selesai penutupan. Ya, besok semalam saya udah tutup pengajian Al-Hidayah. Al-Hidayah semalam saya sudah tutup. Ya, terus pengajian biasa burdah yang setiap sebulan sekali kemarin malam kita sudah tutup. Dan pengajian Al-Amin di pusat juga akan ditutup besok malam Selasa. Tadinya saya dengar belum ditutup karena saya bilang sama si Arifin, ngapa jauh-jauh banget gitu. Jadi habis kita nisfu, ya udah tutuplah. Kalau orang masih banyak kebutuhan lain, diantaranya yang banyaknya duit, yang punya duit banyak, dia pergi ziarah. Ya mereka masing-masing, seperti ziarah sekarang nih. Ya kok bisa berangkat tadi, awal besok di Pekalongan. Ya, nah itu banyak pada berangkat. Tadi saya sembahyang Jumat di Masjid Al-Hawi kosong. Bukan kosong, artinya para habaib juga banyak kan nggak ada. Ya, semuanya pada berangkat udah ke Pekalongan semuanya itu. Nah itulah para hadirin sekalian. Jadi malam Rabu ditutup, ya nanti malam Sabtu juga di sini tutup. Jadi kita udah istirahat pengajian kita. Nah malam Sabtunya baru
kita tawakuf untuk di musola ini. Hadirin, mudah-mudahan sekalipun 1 minggu masih kita dapat bertemu, namun harapan kita mudah-mudahan pertemuan itu bukan pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir hanya untuk di dalam pertemuan muzakarah. Ya, karena kalau pertemuan terakhir berarti nggak nemu lagi. Mau yang terakhir itu? Mau udah? Ayo siapa yang tahu? Emang ada yang bisa nahan aja? Nah, mari untuk itu kita buka pengajian kita ini, dan nanti ada undangan lagi. Habis pengajian, ya suruh doain. Ada yang mau pernikahan besok hari Minggu. Doain. Irsad ya? Iya, buka. Ya. Kemarin yang kita baca mana wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala sa'al mu'allif rahimahullah wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum. Ya, kemarin wudhu sudah tentang cerita hikayat hikayat sakit mata ya Al-Imam Junaid. Udah dibaca ya. Ya Fi Sahal bin Abdullah Ra'aitu man ajaibil karamat. Udah juga ini. Yang kedua, cerita yang kedua udah. Yang ada binatang ya tapi kayak manusia yang bawain air wudhu ya. Ya udah sekarang pasal lanjutannya paslon fi akamil wudhu. Itu kalau pengen buka ada masih kitab itu ya. Kita nggak bisa baca ngelihat gini di kepala juga, nggak bisa bacanya. Tapi kita buka mana bacaannya dikasih tahu di kepala juga. Apalagi bisa baca, nggak bisa baca mau paksain baca nggak apa-apa. Salah saya nggak usir pulang, nggak. Ya, nggak diusir pulang. Makanya kalau ada yang megang kitab saya lebih senang. Barangkali saya ada salah. Di antara Anda kan ada yang lebih tahu daripada mananya atau keterangannya akan bisa ditanbih, dikasih tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa daman nafa bi amin. Coba Haji Rasul baca pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wudu'i. Syurutuhu ma'u mutlaqun wa dhanna annahu mutlaqun wa islamu wa tamyizu Zun semua zun. wa ilmu fardiyatihi Wa alima fardiyatihi wa adamu dhanna farduhu naflan wa adama ha'ilun wala mughayyirul ma'i Mughayyirul lil ma'i alal qudwi kawasi'u tahdal Kawasakhin tahdal zofari wakaz za'faroni wasunduli wajazal ma'u alaihi wajarul ma'u alaihi wa dukhuli waqti lidaimin hadfi. Dah. Udah, bas. Ya. Bas, cukup. Ada yang menerusin ini, wa furuduhu. Iya. Furuduhu. Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu niyatun. Ada fardul wudu.
Awit. taharati listibahati salati inda awali Guslil juz'in minal wajhi waslil wajhi wazul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dur ra'si wa ghadlur rijlaini ma'al ka'baini wa tartib. wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang lagi mau baca? Mana? Ayo. Ah? Nasoi baca ente. Apa ada barisnya? Oh, Nasoi memang ada barisnya ya. Banyak kan apalagi ayat sama hadis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita berlanjut kitab Baslun fi ahkamil wudu. Hukum wudu, tentang wudu nih. Wudu. Sekalipun kita udah sholat udah lama. Sholat kita udah lama. Enggak apa-apa ya kita mengulangi. Barangkali di antara kita ada yang masih kurang. Ada yang masih kurang atau kelebihan. Ya, atau masih kurang tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Iya kamil wudu, tentang wudu nih. Syurutuhu, pertama syarat-syaratnya. Ya, siapa yang boleh berwudu atau dengan apa berwudu itu. Syurutuhu ma'un mutlakun wa zunna annahu mutlak. Itu yang pertama adalah bahwasanya syaratnya kalau mau berwudu ma'un mutlak, airnya air yang mutlak. Air yang mutlak. Apa itu air yang mutlak? Artinya air yang tahirun mutahhirun, yang suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Karena air itu ada yang suci tapi tidak menyucikan. Ya. Suci tapi tidak menyucikan. Ini kalau buat wudu, air yang suci mensucikan. Kalau air yang suci, ya, tapi tidak mensucikan, seperti air teh. Air teh, suci nggak air teh? Suci, tapi mensucikan nggak? Artinya bisa buat berwudu? Enggak. Ya, atau kita ngambil karena di pinggir laut banyak, kok pakai air asin nggak enak. Air naik kelapa ditebuk, kita wudhu pakai air kelapa. Itu boleh nggak? Nggak boleh juga karena air kelapa rasanya manis. Dia hanya tohir, hanya suci, tidak mensucikan. Udah paham jadinya? Jadi air yang suci menyucikan, air yang ada tidak ada di situ daripada kena najis atau yang apa. Ya seperti air hujan. Nanti banyak kita pelajari air yang suci mencucikan. Di antaranya salah satu, ya kalau kita di rumah sekarang banyak kan air apaan? Air ledeng ya, air ledeng, air pam. Ya suci mencucikan udah itu. Suci mencucikan atau air hujan. Air hujan itu suci menyucikan atau air laut. Biar asin dia tetap suci mencucikan. Nanti banyak lagi. Jadi paham tentang suci. Air yang mutlak itu adalah air yang suci menyucikan. Wa zunna annahu mutlak, atau dia sudah menyangkanya mutlak. Yang kedua syaratnya kalau wudu itu Islam. Dia itu orang Islam. Tidak ada yang berwudu bukan orang Islam. Kalau orang Islam udah jelas dia itu kalau mau mengerjakan sholat harus berwudu karena dia mengaku dirinya Islam. Wa tamyizun, dan juga udah tamyiz, artinya udah mukallaf. Ya, yang paling dia sudah balik, sudah balik. Ya,
Kalau yang balik itu yang udah umum, diantaranya kalau sudah berumur kurang lebih 15 tahun. Ya, 15 tahun itu sudah jelas dia sudah balik. Atau belum 15 tahun tapi udah nikah. Udah nikah berarti udah balik. Kalau perempuan belum 15 tahun, baru 10 tahun udah head, udah datang tamu, berarti udah balik, udah tamis dia. Wa alima pardiyatu, dan juga dia tahu ya di dalam kewajibannya, keperduannya. Wa adama zomnin pardohu naplan, dan juga tidak ada punya menyangka yang fardu itu menjadi yang sunat. Ya, itu syaratnya. Jadi jangan menyangka bahwasanya padahal itu fardu dia katakan sunat, yang sunat dikata fardu. Jadi kudu tahu mana yang sunat, mana yang wajib di dalam ngambil wudhu, ya, ngambil wudhu. Sekarang saya balik ke awal. Sedangkan wudhu itu hukumnya wajib. Sedangkan rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Rukun wudhu ada 6. Itu wajib itu yang 6. Ya, yang untuk dibasuh. Ya, yang 6 itu wajib dibasuh. Karena rukun ya. Rukun wudhu ada 6. Ya. Itu diantaranya yang 6 itu niat, membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan serta sikut. Karena kalau membasuh tangan aja belum sah, jadi disertakan dengan sikut, ya sikut. Makanya abong-abong tangan sampai sikut, jangan sampai sikut juga supaya dilebihin. Kalau punya baju tangan panjang, ya gulung lah. Ya. Habis tangan sebagian kepala, habis sebagian kepala kaki. Ya, itu yang dikatakan 6 itu di situ. Ya. Jadi pertama adalah niat, tapi ya yang kedua adalah basuh muka, ketiga basuh tangan serta sikut, keempat menyapu sebagian kepala, kelima kaki, keenam tertib. Ya. Jadi kuping termasuk sunnah. Kuping termasuk sunnah. Ya kudu tahu kita, makanya itu bahwasanya dia itu jangan nyangka yang fardu sunnah. Yang sunnah dianggap fardu. Berarti syaratnya belum masuk di situ dia. Enggak masuk syarat. Artinya enggak sah dia ambil wudu. Karena belum tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya karena kalau yang wajib itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya iza qumtum ila sholati, apabila kamu mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan kamu serta sikut, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah atau sebagian daripada kepala kamu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh dua kaki beserta mata kaki. Nah itu yang wajib. Jadi nggak disebut di dalam Al-Quran. Pertama apa tadi nggak disebut? Niat. Yang kedua tertib. Karena yang disebut oleh Allah, ya yang dikatakan perdu wudu itu ada 6, tapi di Al-Quran ada 4. Satu diantara tadi faghsilu wujuhakum, membasuh muka, wa aydiyakum, tangan, wamsahu bi ru'usikum,
sebagian kepala. Wasilu wa arjulikum, dan kedua kaki. Ya, kedua kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Udah. Firman Allah Ta'ala cuma segitu. Lah berarti kurang berapa? Kurang dua. Apa yang belum? Niat tertib. Niat sama tertib adanya di hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana niat itu? Setiap baca kitab, hadis, segala macam apa, itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus sampai habis daripada. Dan tertib juga begitu. Ya, ibda bima bada Allah bi wa rasulah. Ibda bima bada Allah bi wa rasulah. Mulailah, ya, ibda, mulai pekerjaan itu bima bada Allah wa rasuluh, sebagaimana yang telah dikerjakan, didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya tertib. Apa yang Allah katakan begini-begini, itu supaya tertib. Pamsahu biwujuhikum, Allah berfirman seperti itu. Maka basuhlah muka kamu. Jadi yang paling dulu setelah kita membasuh di dalam anggota kita apaan? Muka. Pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum, habis muka tangan. Terus sebagian kepala, terus sebagian kakinya itu. Itu maksudnya tertib. Jangan kita mau wudhu cuci kaki duluan, atau membasuh kepala duluan. Jadi harus mengikuti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Nabi, ibda bima bada Allahu bihi wa rasulahu. Itulah yang dikatakan tertib hadis itu. Hadis itu menerangkan tentang tertib. Nah, dua hadis itulah dijadikan hukum. Ya, dijadikan hukum di dalam mengambil wudhu. Jadi ada rukun, ada 6, yang 4 ada di Al-Quran, yang 2 adanya di hadis. Yang tadi terus kelewat tamyiz, dan dia tahu antara fardu dan sunat. Wa mughayyirul lil ma', dan juga airnya itu tidak merubah bagi air, artinya memang air yang mutlak, nggak ada campuran apa-apa. Ya, wa mughayyirul lil ma'i ala ladui, yang merubah air yang ada di anggota. Jadi maksudnya kalau kita membasuh daripada anggota tubuh yang wajib, maka jangan sampai tubuh kita itu mempunyai kotoran masih. Supaya kalau misalnya ada tinta, ada apa, itu merubah air jadinya air wudhunya. Nah, supaya dibersihin dulu apakah ada najis barangkali. Nah, itu. Kawasahin, seperti kotoran tata zoprin di bawah kuku. Itu jadi kalau dia memang miara kuku, kalau mau wudhu supaya dibersihin dulu kukunya tuh. Kecuali yang kukunya dia nggak miara kuku, pendek-pendek, udah nggak ada kotoran yang nyelip di situ. Tapi kalau dia miara kuku, makan nggak pakai sendok, makan pakai tangan, ya disayurin segala macam, udah. Kira-kira kalau kita cuci tangan, kira-kira yang di sela-sela kuku kita ini, jari tangan, kira-kira masih ada yang tinggal nggak? Masih ada. Apalagi kalau kita habis dari belakang, ya, dari belakang miara kuku, ya kita bersihin. Kira-kira ada yang nyelip nggak di antara kuku? Nah, itu, ya, nyempil supaya kalau ya, iya,
Makanya tuh, jadi kudu rajin. Ya sebelum wudhu supaya dibersihin dulu. Jangan ada kotoran-kotoran yang menutupi daripada anggota untuk wudhu. Karena tangan termasuk anggota wudhu. Jadi yang kelihatan yang zahir itu ada termasuk yang wajib. Makanya kalau miara kuku ya piara, tapi ingat rajin dibersihin. Rajin bersihin, apalagi kalau mau berwudu. Kawasain tata zofrin, seperti kotoran di bawah kuku. Wakaza paron wasondalin. Zaparon wasondalin artinya ini benda yang cair. Kalau sondal itu minyak. Minyak, pokoknya benda-benda yang cair yang mengganggu daripada anggota tubuh kita supaya dibersihin dulu. Wajarul ma alaihi, dan supaya kalau ngambil wudhu airnya itu jaro, ya jadi mengalir. Mengalir. Kalau ngambil wudhu kita harus mengalir airnya. Maksudnya mengalir karena kita membasuh di tangan itu jangan makanya disebutnya membasuh. Lain sama kepala. Kalau kepala menyapu. Kalau membasuh berarti airnya ngalir. Ya. Kalau menyapu nggak ngalir. Kalau kepala kan menyapu. Makanya timbang tangan kita basah aja cukup. Ya untuk membasuh, menyapu kepala. Menyapu kepala sekalipun tangan nggak sampai lepek ngucur-ngucuran. Nah kepala juga ngepan mana aja. Ya depan, belakang, di atas, tengah. Pokoknya yang tumbuh rambut. Ya yang tumbuh rambut. Tapi yang sunnahnya semuanya. Semua kepala. Itu sunnah jadinya. Yang wajib hanya satu sebagian aja. Wajar ma'alai waduhulu waqtin lidaimi hadasin, dan juga sudah masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang yang beser. Orang yang beser, tahu beser? Apa? Kencing mulu. Kencing mulu, beser itu namanya. Tapi orang yang punya penyakit gula juga begitu. Ya sering pipis. Lebih-lebih kalau di waktu malam hari. Pipis, baru sejam udah pipis lagi. Itu tandanya dia beser. Nah besernya dia itu karena penyakit gula. Biasanya seperti itu. Karena orang yang suka itu. Jadi kalau bagi orang yang punya hadas seperti itu, beser, itu dia ngambil wudhunya kalau udah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, nggak sah wudhunya. Jadi bagi orang yang beser, ngambil wudhunya sudah masuk waktu, langsung juga cepat-cepat buru-buru untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi ngambil wudhunya itu kalau sudah masuk waktu. Itulah syaratnya bagi orang yang mau berwudhu. Wa furudu, sekarang ini yang wajibnya. Ya, yang wajibnya. Niatu ada fardil wudhu. Niat untuk melaksanakan kewajiban wudhu. Niat. Ya, nawaitul wudhu'a macam-macam dah. Ada yang nawaitu rafa'al hadasil asghar, nawaitul wudhu'a lis-shalah, nawaitu istibahata lis-shalah. Banyak ya untuk kita membaca doa waktu ngambil wudhu. Tapi yang penting tiap-tiap wudhu itu adanya di mana? Di hati. Jadi kalau kita nawaitu usolli segala macam,
itu lapas. Yang paling penting adalah yang di hati. Sekalipun kita nggak sebut gitu nggak apa-apa. Nggak pakai nawaitu, nggak apa-apa. Nawaitul wudu'a. Yang penting niatnya itu jatuh pada basuhan yang pertama ya di muka. Karena kita membasuh pertama wudu adalah di muka. Jadi begitu kita mau membasuh muka, di hati kita terlintas, aku berwudu untuk melaksanakan sholat. Itulah terlintas di situ. Waktu kita membasuh muka, aku berwudu untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi waktu air jatuh di muka, jangan di luar. Namanya tuh berdoa lillahi ta'ala. Begitu ambil wudu, menang wae, artinya enggak nyambung ke sana. Sah enggak? Enggak sah. Karena tadi innamal a'malu binniyat. Yang namanya niat, an-niyatu mugtarinatun bi fi'lih. Yang namanya niat itu selalu mugtarinatun berbarengan ya bipilih dengan pekerjaan. Itu nih yang namanya niat. Kalau kita besok gua pengen hadir sana, itu belum niat namanya, baru azam, baru azam, ya baru cita-cita kebaikan. Jadi yang namanya niat, an-niyatu mugtarinun bipilih. Yang namanya niat itu selalu dikerjakan bareng sama pekerjaannya. Jadi waktu membasuh muka, disitulah jatuhnya niat. Sekalipun tidak memakai lapas. Yang penting di dalam niat. Sama juga sholat. Ya, sholat juga kan niat adanya di mana? Di hati. Jadi adanya di mana? Waktu takbir. Waktu takbir bukan entar isya. Usolli pada isya'i arba'rakatin mustaqbilal qiblati ma'muman litala. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar, hati kita enggak terlintas untuk melaksanakan sholat isya yang fardu, yang enggak sah. Ya, makanya saya katakan yang lebih penting adalah niat. Lapas hanya sekedar untuk menguatkan, mengiringi supaya jangan sampai salah yang kita lapaskan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, jadi mulai kita menyebut alifnya Allah sampai akbar, terakhir apa tuh? Ro sukun ya, bar. Allahu Akbar, disitulah di hati kita terlintas niat. Ya, lintas niat. Aku sholat isya fardu karena Allah. Cukup udah gitu. Ya, aku sholat isya fardu karena Allah. Nggak usah menyebutkan menghadap kiblat, makmuman, itu sunnah pokoknya. Yang wajib itu kalimat aku sholat apa disebut lagi ta'yin kan? Sholat apa? Isya. Tuh. Jadi ada ta'arud, ada ta'yin, ada kasat. Ya, ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Kasat, aku sholat. Ya, ta'arud, perdu. Ta'yin, apaan? Nah, sholatnya. Zuhur, asar, maghrib. Artinya itu ada di hati kita. Waktu kita sholat, udah. Nggak pakai hadap kiblat, makmuman, ada itu. Karena kalau kita artiin dari kalimat yang kita lapaskan, kelamaan Allah Akbarnya jadinya Allah. Karena semuanya tuh mau ada belum kelamaan. Jadi kalau Allahu Akbar udah kena. Ku sholat fardu maghrib karena Allah. Kadang-kadang ada yang bilang Allah Akbar. Lama-lama ada. Ya itu. Artinya Ya karena kemungkinan dia masih kadang-kadang emangnya itu kurang khusyuk. Ya kurang khusyuk seperti itu. Jadi seperti apa lama kadang-kadang juga nggak jadi.
emang susah. Ya, itu setan memang selalu ada ke sama kita. Makanya itulah kita jauh-jauhin segala macam, baca Qul binas, udah takbir, ingat sama Allah, nggak bakalan kemana-mana. Jadi aku sholat fardu isya karena Allah udah cukup. Jadi kalau banyak kelamaan, ya nggak apa-apa sih lama, ya. Allahu Akbar. Karena nyebutin dari aku melaksanakan sholat maghrib, ya, menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Baru bareng tuh. Ya, paham Pak? Jadi harus ada kasat, ada ta'arud, ada ta'in. Apa itu kasat? Kasat itu aku sholat. Itu kasat. Aku sholat. Ada terus ta'arud. Artinya ta'arud itu wajibnya. Ucapan wajib atau perlu. Mengatakan perlu atau mengatakan pak wajib. Ta'yin yang ketiga. Ta'yin itu menentukan apa yang dikerjakan sholatnya. Isya, subuh kah, zuhur kah, maghrib kah. Paham? Nah, gitu ya. Udah paham syukurlah. Nggak pakai nanya lagi. Tapi nanya cakep. Emang belum tahu nanya. Karena Tuhan nyuruh. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pas'alu ahla zikri. Tanyalah kepada orang yang ahli. Ya di dalam agama. In kuntum, jika kamu la ta'lamun. La tidak, ta'lamun tahu. Jadi tanyalah orang yang berilmu kalau kamu enggak tahu. Jangan pakai, makanya saya kan cuma siapa yang mau nanya, apalagi yang berkenaan ini, diam aja berarti udah paham. Alhamdulillah. Ya, ikut ngaji cepat pahamnya. Tapi kalau belum paham, nah jangan malu, gua malu ah. Biasanya kan suka begitu, gua malu kan sana. Sangkanya gua nggak bisa, gua nggak punya ilmu begini. Biasanya begitu, ya tidak? Iya memang begitu. Dulu saya juga ngaji begitu, pengen nanya, nggak enak didengar banyak jamaah. Sama Pak, bapak-bapak, saya juga begitu. Ya kita lanjutkan. Perdunya itu adalah niat. Niat menunaikan fardu wudu. Ya betul. Awit taharah listibati sholat. Atau untuk istibati sholat, membolehkan untuk sholat. Indah ketika awali mula-mula gusli juz'in. Mula-mula membasuh sebagian minal wajih dari wajah. Itulah jadi yang dikatakan di sini niatnya itu jatuh waktu kita membasuh sebagian di muka kita. Minal wajih wa ghuslul wajih, baru diterangkan di sini membasuh wajah. Jadi tadi maksudnya niat yang tadi itu. Yang kedua yang ini tulisannya ghuslul wajih, membasuh muka. Wal yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini itu serta sikut. Wa mashu ba'dur ra'si, dan juga menyapu sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala. Itu semuanya ya boleh. Itu malah disunahkan. Wa ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, beserta mata kaki. Ya kalau mirfaqain sikut, mirfaq sikut, kalau ka'bin ya itu adalah mata kaki. Yang terakhir wat tartib, itulah yang
perdu hukumnya, yang hukumnya wajib, ya. Lau syakka fi tathiri aduin qoblal faragh minal wudu taharahu wa ma ba'dahu au ba'dal faragh. Apabila syak, ragu-ragu, seseorang ambil wudu ragu-ragu di dalam membasuh atau membersihkan, mensucikan adun anggota wudu tersebut, dia ragu qoblal faragh minal wudu, sebelum selesai dia wudu. Tadi gua udah basuh tangan belum ya, seperti itu. Ya. Syak, ya. Dia syak, ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu. Tadi udah membasuh tangan apa belum ya? Jadi kalau seperti ini, ya, wa ma ba'dahu abadal faragh. Kalau dia ragu di dalam berwudu tersebut, lau syakka fi tarihi qabla faragh minal wudu taharahu wa ma ba'dahu, maka dia harus bersihkan atau dia sucikan dan juga yang setelahnya. Maksudnya kalau dia ini tadi ragu udah membasuh tangan apa belum nih, lupa gua tadi ya, karena kebanyakan pikiran sehingga membasuh tangan lupa. Ini udah, tapi udah selesai, udah selesai, ragu. Nah ini yang diragukan supaya diulang. Kalau dia ragu-ragu supaya apa yang dia raguin? Membasuh tangan, ya basuh tangan. Basuh tangan, ya seperti ragunya tangan kiri dia. Ya, ragunya tadi udah membasuh tangan belum tangan kiri ya. Tangan kanan gue ingat udah, tapi yang kiri. Kalau misalnya tangan kiri, tetap aja kita basuh harus dari tangan kanan dulu. Basuh dari tangan kanan, diawali dengan kanan juga. Sekalipun yang kita ragu adalah yang belum kita basuh adalah tangan kiri. Tapi yang kita harus basuh karena tangan harus dua-duanya dibasuh. Ya, yang kita raguin hanya satu sebelah. Tapi kalau kita ini ambil keputusan supaya kita ulang dari mulai tangan kanan. Setelah tangan ya terus sampai setelah anggota-anggota itu. Jangan abong-abong tangan yang belum habis dia basuh tangan udah. Yang lain yang nggak terusin, nggak nyapu kepala, nggak membasuh kaki, ya. Jadi kalau seseorang yang memang ragu di dalam basuhannya itu, dia ulang dan diterusin sampai tertib lagi. Dia lupa membasuh kaki, maka dia tertibkan ya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah kalau ini enak, ya artinya yang terakhir masalahnya. Nah kalau yang basuhan yang tadi mula-mula apa muka segala macam, nah ini kita harus diulang dari yang awal, yang pertama. Jadi kalau yang namanya ragu ini supaya diulang, dikerjakan. Sholat sendiri diri kita, sholat kita ragu, bayang zuhur diri-diri, ya karena kita memang ketinggalan berjamaah. Ada kerjaan sibuk sehingga dalam sembahyang juga masih kebawa untuk kesibukan. Pikiran sembahyang mana-mana, begitu sembahyang udah baca tahiyat akhir. Ya, udah baca tahiyat akhir. Udah baca tahiyat akhir, dia ini harus diselesaikan dulu. Ada keraguan-raguan, selesai dulu. Habis tahiyat akhir udah salam, baru dia diri lagi kerjain. Ya, kalau ada keraguan 3 rakaat apa udah 4 rakaat. Biasanya kita ragu dalam rakaat. Kalau kita ragu dalam rakaat, ambil keputusan rakaat yang sedikit. Ambil rakaat yang sedikit, ya. Jangan yang banyaknya. Ya, ambil rakaat yang sedikit.
Maksudnya yang sedikit yang kita kerjakan. Ya, jadi supaya kita ini jangan sampai melanjutkan yang tidak kita ragukan tersebut. Jadi kalau kita ini 2 apa 3 ngambil keputusan yang di kita 2 atau ini 3 apa 4 kita ngambil 3. Padahal sih udah 4. Padahal udah 4. Seperti tersembahyang diri di belakang juga ada orang udah kelar sembahyangnya. Begitu dia tahu kita sembahyang, dia tahu, lah kok dia sembahyang sampai 5 rakaat. Karena dia tahu waktu masuk sembahyang orang yang di belakang kita tahu, dalam hati sembahyang kok 5 rakaat. Kok ditanya, kok lu sembahyang 5 rakaat? Jawab kita udah mana? Karena saya ragu-ragu tadi, ya. Karena saya ragu-ragu antara 3 atau 4. Padahal 4 sudah, tapi ragu dia. Anak imam terus ada Karena imam berdiri. ya, Si makmum kan metode baca dia ngasih tahu subhanallah gitu. ya. Jadi kalau imam yang lupa, makmum yang ingat, udah 4 rakaat, padahal udah tahiyat akhir, imam lupa. Kita nih makmum tahu. Kalau dia diri ya kasih tanbih, dikasih peringatan. Apa peringatannya? Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau dia nggak dengar, ya udah. Udah biasanya kita tahu begitu, bukan seorang yang jawab itu begitu. Artinya benar. Subhanallah banyak rame-rame. Tapi jangan terus-terusan kita juga. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita jadi main-main juga. Udah ya subhanallah. Dia nggak dengar udah diam. Sekarang kita sebagai makmum bagaimana? Kok imam terus? Kita tahu karena udah selesai. Dibaca ayat-ayat. Kita tetap diam. Apakah 2 pilihan? Ada dua pilihan. Boleh kita baca tasyahud sampai selesai langsung salam. Ya, baca tasyahud langsung salam. Berarti kita udah mufaraqah sama imam. Boleh begitu. Boleh juga kita nungguin imam. Cakapan mana kira-kira? Imam. Ayo, saya nanya. Nungguin imam apa kita duluan aja udah? Nungguin imam lebih baik. Ya nungguin imam. Imam juga nggak kecewa. Kalau seandainya kita udah sama-sama punya niat, udah baca tahiyat, sama gitu padahal nggak ngomong, ya udah kita langsung enggak. Sama. Begitu sama-sama, udah selesai, imam melihat orang, kok kagak ada. Ya, kecewa kan dia. Nah itu. Jadi kita namanya itu termasuk sulukul adab. Kita menjalankan adab karena imam kita dia lupa. Sembahyang udah selesai tasyahud akhir tapi dia masih berdiri. Jadi boleh kita. Tapi kalau kita mau baca tasyahud akhir terus baca sampai selesai salam ya nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Jangan imam berdiri kita tahu udah tasyahud akhir ngikut lagi diri. Ikut berdiri juga. Berarti ini kita sembahyang kita batal. Sembahyang kita batal. Udah tahu sembahyang isya itu 4 rakaat, zuhur asar 4 rakaat. Abong-abong imam lupa jadi 5 rakaat. Kita tahu udah 4 rakaat, tapi ngikut juga. Karena kita ini ada imam, sulukul adab, jadi ikut aja diri. Padahal kita tahu nih, kita sembahyang jadi berapa? 5, padahal sembahyang zuhur berapa? 4. Jadi nggak sah kayak kita. Paham?
Nah, gitu. Jangan kita ngikut diri. Makanya tadi saya katakan mau salam duluan boleh, mau nunggu boleh. Nunggu boleh. Ya, sekalipun kita itu udah baca tahiyat akhir. Jangan menang aja nantinya. Kalau tahiyat akhir udah selesai, imam juga belum selesai, ya jangan diam aja, ingat aja sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir yang lain, baca apaan-apaan yang lain, baca doa yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena as-sholatu wa doa. Salat itu adalah berdoa. Nah, demikian para hadirin sekalian. Ya, jam 8 kurang 10 udah Isya. Apalagi ini ada amanat. Yang kedua juga kemungkinan para jamaah ada, ya, jamaah yang diundang, ya, di kantor RW masalah resapel DKM, ya, iya ada ya, Mansur, ya, ya, maka saya katakan cukup sekian. Ada yang mau nanya? Enggak ya? Udah terangin gini, udah paham dah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb. Bi annana tarab wa annana la laso fatub alai tawsilu kullahu wastur lanal wa aminat wa perli wa rabbi wa ma wal ahli wa sa'id wa kulli zi aujiratin wal muslim Allah wajib Nabi bil Mustafa Nabikan bil Mustafa Nazabik Salah Ali wa Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pengajian pada malam hari ini. Semoga berkah selalu buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.